Selamat datang di channel YouTube KPA Jateng bersama saya Lekpur sebagai Korwil KPA Jateng. Sekarang ini saya lagi berada di lahan miliknya teman-teman petani di OTL Cinta Tani di Desa Bantar, Kecamatan Wonorejo. Nah, ini sudah bersama kita Mbah Slamet sebagai petani penggarap yang sudah mereklaming tanah milik negara kita tercinta. Ceritakan Mbah Slamet, awal mulanya kok berani-beraninya mereklaming tanahnya PTPN di sini nih? Ditanya gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa, kami penggarap lahan dari program Perpres tahun 86, yaitu XHGU PTPN untuk Desa Bantar, Kecamatan Wonorejo, bahwa lahan ini berdasarkan HGU yang ada di PTPN itu habis tahun 2005. Nah, karena di dalam poin salah satu di Perpres 86 tahun 2018 itu, lahan-lahan yang bisa diusulkan untuk menjadi lahan TORA atau tanah objek reforma agraria itu adalah salah satunya adalah tanah bekas atau HGU-nya sudah habis atau kadaluarsa yang tidak diperpanjang kembali. Nah, kebetulan ini tanah ini di Bantar ini sudah HGU-nya sudah habis di tahun 2005. Karena lahan ini sudah habis, tidak di HGU-nya sudah habis, berarti tanah ini kembali ke pemerintah atau ke negara. Nah, masyarakat di sekitar sini membutuhkan lahan untuk digarap. Daripada lahan ini HGU-nya sudah habis kok tidak dikerjakan oleh PTPN, tidak digarap oleh petani, kan mubazir. Jadi akhirnya kelompok tani Cinta Tani sepakat untuk menggarap lahan XHGU yang sudah habis masa berlakunya tahun 2005. Hingga sampai sekarang sudah mulai digarap, bahkan sudah ada yang panen berkali-kali, ada yang baru garap, ada yang baru buka karena tumbuh rumput, jadi dimanfaatkan. Nah, saya salah satunya ikut menggarap dengan model pembagian di kapling-kapling istilahnya, karena yang calon penggarap data dalam kelompok Cinta Tani itu ada 473 anggota yang siap menggarap lahan tersebut. Nah, sekarang sudah di kapling-kapling sehingga menjadi semuanya ada 525 kapling. Ya, 525 kapling, setiap kapling luasnya itu kurang lebih 1.200 meter persegi. Kalau di dalam jadikan ubin sekitar 80 ubin. Nah, sekarang sudah digarap sama para anggota atau para petani yang masuk dalam daftar pengusulan untuk menggarap lahan XHGU PTPN yang sudah selesai tahun 2005. Nah, sampai sekarang masih digarap oleh para petani dan memohon kepada pemerintah, dan kami dari Cinta Tani, kami sebagai anggota mendengar dan menyaksikan sudah mengusulkan kepada Presiden melalui program toraknya itu, yang sampai sekarang baru bisa sampai pada lahan tersebut sudah pada tahapan lahan prioritas reforma agraria atau LPRA. Lokasi. Iya, lokasinya. Lokasi
prioritas reforma agraria. Jadi bahasa saya kalau sebagai orang petani ya sudah mendekati istilahnya redis, karena sudah prioritas. Kata-kata prioritas itu ya sudah dipentingkan, artinya sudah tercatat dalam buku daftar mana-mana yang akan dilaksanakan, yang akan dirediskan, itu sudah masuk dalam daftar calon yang akan dirediskan lokasi tersebut. Adapun sejarahnya itu, kalau sejarahnya itu di tahun 65 sebetulnya ini latar belakangnya, lahan ini, lokasi ini ditempati oleh penduduk dengan jumlah yang cukup besar. Di tahun 65 disinyalir lokasi ini tempat persembunyian DITI, PKI. PKI. Nah, kemudian masuk dalam daftar daerah operasional, operasi militer atau DOM. Sehingga masyarakat yang ada di sini, karena disinyalir tempat persembunyiannya para PKI, anggota PKI dulu, itu terus dioperasi sehingga dibubarkan, bahkan disuruh pindah semua, rumah-rumah dibakar, dirubuhkan, sehingga para penduduk di lokasi ini pada pindah. Ada yang jauh di Kecamatan Majenang ada, Kecamatan Cimanggu ada, Kecamatan Cipari ada, ya di kebanyakan di sekitar Kecamatan Wanarja. Jadi seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang ini pengajuan ini sudah masuk di status LPRA. 65 orang-orang diusir. Terus kembali lagi ke sini? Belum kembali. Iya, terus tapi pengajuan akhirnya karena ini, jadi setelah diusir, lahan ini berarti dikuasai oleh pemerintah. Kemudian tahu-tahu tanpa masyarakat sekitar ini nggak ngerti, tahu-tahu dikuasai oleh PTPN. Tahun? Sekitar tahun 80 muncullah HGU baru waktu itu. Berarti Tapi dari HGU 65 sampai 80 itu ya, kondisinya kosong. Kosong. Istilahnya kalau saya itu namanya apa ya? Ya tidak ada penguasa. Artinya lahan ini kosong dan ditumbuhi rumput padang ilalang. Ya ada sebagian beberapa masyarakat yang dengan cara diam-diam, sembunyi-sembunyi, menggarap lahan, daripada lahan itu tumbuh ilalang, dipakai untuk pertanian. Terus PTPN masuk. Nah, terus kemudian di tahun 80 PTPN masuk, yang dengan HGU ya, berlaku sampai 25 tahun, yaitu tahun 80 sampai 2005. Terus sebelum HGU habis itu, masyarakat itu nunggu HGU habis atau langsung garap, Mbah? Jadi masuk ke sini. Masuk ke sini lahan itu digarap, garap lahan saja. Tapi penduduk itu tidak menempati lahan-lahan tersebut. Masih garap saja. Kemudian karena kelompok Cinta Tani melihat bahwa masyarakat menggarap itu tidak terorganisir. Ya, kelompok tani Cinta Tani itu mengkoordinir dan mendata para penggarap, kemudian mendata luasan, mengukur luasan ini, kemudian mengumumkan kepada masyarakat sekitar, mari kita bersama-sama mengusulkan lahan ini untuk diminta atau dimohon menjadi tanah milik para masyarakat sekitar. Karena dulu memang milik tanah milik ya, milik masyarakat yang dicaplok oleh pemerintah, istilahnya dikuasai oleh pemerintah. Tahu-tahu PTPN menguasai lahan ini, kemudian ditanami karet sampai tahun 2005 HGU-nya sudah habis. Jadi dulu-dulunya sini itu miliknya masyarakat. Terus karena ada peristiwa 65 itu, masyarakat disuruh keluar.
Terus PTPN masuk tahun 80 itu ya. Tahun 80 PTPN masuk. Terus HGU habis, masyarakat kemudian menggarap kembali, membuat organisasi tani lokal. Tani lokal. Namanya Cinta Tani. Tujuannya untuk bagaimana tanah peninggalan nenek moyangnya yang diserobot PTPN itu kembali lagi ke masyarakat. Sekarang prosesnya sudah sampai mana, Mbah? Prosesnya sekarang sudah, statusnya itu sudah LPRA, lokasi prioritas reforma agraria. Berarti ini ya, udah ada pendataan ya? Ya, sudah ada pendataan. Objek-objeknya. Objek-objeknya sudah, kemudian penertiban para penggarap dan garapannya ya sudah mencapai 90% tertib. Berarti ini kalau saya lihat ini kan udah nggak ada ya tanaman yang menunjukkan miliknya PTPN. Semua sudah menjadi lahan pertanian semua. Iya. Jadi ya ada mungkin 1-2 yang mungkin mau ditebang itu resikonya merubuhi tanaman yang sudah ada. Jadi tanaman palawijanya kalau di karetnya ditebang satu, jatuhnya atau merobohi tanaman tersebut sehingga menunggu nanti kalau mungkin sudah panen, sudah nganggur istilahnya, selak batang-batang karet yang masih ada tebang. Tapi ini sudah, kalau penebangan pohon karet itu sudah mencapai ya sekitar 9 atau 80-90% sudah tertebang. Nah, ya ada sebagian mungkin 1-2, satu lokasi, satu kapling, ada 1 batang, ada yang kalau yang banyak kan sudah kosong. Ya ada sebagian itu yang para penggarapnya mungkin pada malas-malasan masih pohon karetnya belum ditebang, tapi di bawahnya masih ditanami, sudah ditanami ya palawija, ada kacang, ada singkong, ada macam-macam, tapi pohon karetnya masih berdiri. Ini tadi berapa luasannya semua? Semuanya luasannya total? Informasinya itu dalam ukuran itu 64 hektar. Digarap oleh para petani ya sejumlah 473. Rata-rata? Ya rata-rata itu sebetulnya 80 ubin. Terus setelah menggarap itu sampai sekarang belum ada bayar pajak ini. Sebetulnya kami siap untuk dipajak loh. nggak usah pajak, yang penting dikuasai, digarap untuk peningkatan produktivitas. Nah, yang jadi pertanyaannya itu setelah mulai tahun 2005 ya, sampai sekarang 2025, berarti sudah 20 tahun 20 tahun penguasaan lahan ini. Nah, itu kira-kira kalau dihitung itu ada peningkatan signifikan nggak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di sini, ya? Kalau untuk mulai nggarap, kalau satu persatu beberapa orang memang di tahun 2005 belum. Mulai tumbuh ada penggarap itu tahun 2010 antaranya. Kurang lebih tahun 2010 setelah masyarakat itu mendengar bahwa HGU-nya sudah habis tahun 2005, sudah pada mulai membuka lahan, ya, tapi belum berani nebang karet. Pohon karetnya digarap, kecuali yang kosong-kosong seperti di persawahan itu kosong, tanami padi 2010 itu. Kalau untuk peningkatan signifikan sekali, bahkan mungkin kata saya ekonominya misalnya kalau itu bisa meningkat sekitar 25%. Dulu itu orang lingkungan sekitar, para petani itu mau beli sepeda saja susah. Tapi sekarang bukan sepeda, tambahin namanya sudah sepeda motor. Sudah ada yang bisa naik haji umroh? Sudah ada. Dari hasil ini? Dari hasil ini ya sebetulnya kalau hasilnya bukan dari sini saja, tapi artinya setelah tahun 2010 ke sini sudah ada yang bisa naik haji. Ya, berarti ya ekonominya meningkat. Gitu. Jadi
2010 ke sini itu ekonominya meningkat. Sekitar kalau diukur dengan persentase ya sekitar meningkat 25%. Terus berarti ini ada padi, ada palawija, ada buah-buahan juga ya? Iya. Pisang, durian, Ya, alpukat. di sini lokasi-lokasinya sesuai pada keinginan dan kesukaan dari para penggarap. Ada yang hobinya palawija ya tetap palawija. Ada yang suka nanam durian, ada itu nanam durian. Ada yang di sebelah sana buah alpukat, ada buah jeruk. Nah, itu jadi ada pohon jeruk, ada pohon alpukat. Yang sekarang ini sedang mulai dengan jumlah cukup banyak ya, beberapa masyarakat sudah mulai nanam durian karena melihat prospek durian ke depan itu, Prospek. prospek ke depan itu bukan prospek ya, prospek ke depan Prospek. itu cukup bagus. Dan alpukat juga cukup bagus karena kami mendengar dari eksportir ke Timur Tengah, yaitu alpukat membutuhkan dalam 1 tahun sekitar 180.000 ton alpukat. Jadi jadi pohon alpukat ternyata buahnya itu Nah, enak. Kemudian eksportirnya juga untuk Pulau Jawa jauh dari cukup. Jadi untuk memenuhi besok kita jadikan sentra alpukat iya. dari Desa Bantar. Itu. Ada mereknya. Demikian Ngose uru rampung iki. masih ada lagi. Kowe iki manut aku wong Oke. aku sih. Ini kan soal anune ya, soal penggarapan lahane. Nah, iki soal ke depane. Jadi perencanaan ke depan itu kan harus ada tata guna lahannya. Ada fasilitas sosial yang harus dipikirkan. Ada fasum itu ya fasilitas umum yang harus dipikirkan juga. Nah, tadi itu kan kita lihat udah ada banyak rumah-rumah yang sudah dibikin, udah ada aliran listrik yang masuk, udah ada jalan yang mulai dikasih pengeras. Nah, itu kok beraninya ke sana itu gimana? Kok ada semangat atau semangat gotong royong atau kayak apa mbak kok wani-wani men bikin rumah di sini? Nah, ini begini. Untuk keberanian dan lain-lainnya kita mulai dari lahan ini dikaplingkan menjadi 525 kapling dengan luasan per kapling 80 bin. Itu bukan untuk seluruhnya, itu bukan untuk masyarakat semua, tapi ada untuk lapangan. Terus kemudian persiapan lahan untuk makam alias kuburan. Kemudian ada untuk masalahnya ya untuk tempat ibadah, ada untuk tempat pendidikan, sekolahan adalah. Terus masjid, musola sudah disediakan. Luasannya saya tidak tahu persis, tapi sudah ada dalam agenda di buku itu. Para ketua saya pernah membaca di ketuanya ada fasum, ada fasos. Kemudian juga ada disediakan lahan yang nantinya itu bisa menghasilkan hasilnya itu untuk kepentingan organisasi, yaitu lahan kolektif. Ada mungkin 10% dari luasan keseluruhannya diambil, katakanlah ini 60 hektar, berarti 10% itu 6 hektar. Maka 6 hektarnya itu disediakan untuk tanah kolektif yang sekarang ini sudah mulai dimanfaatkan, mulai ada penanaman pohon buah. Kemudian ada lokasi untuk pendidikan secara umum, istilahnya intrakurikuler, bahasa saya.
Intra apa pendidikan. ekstra? Intra apa Intra. ekstra ya? Kalau yang jelas bukan pendidikan yang formal, bukan. Jadi informal, artinya pendidikan misalnya membuat gedung untuk serbaguna tempat pendidikan, misalnya kita melakukan pendidikan tentang bagaimana cara bertanam cocok tanam yang baik, yang benar, itu kemudian bagaimana menanam pohon yang baik dan yang benar. Jadi jangan hanya baik saja tapi nggak benar. Jadi yang benar saja juga nggak baik ya percuma. Jadi yang baik dan yang benar. Artinya Berarti seperti itu. istilahnya itu pusdik. Ya ada pusat, Pusat pendidikan pendidikan dan dan latihan, ya pusdikat. Nah di sini sudah ada lokasinya, kemudian konon informasinya mau ada dana dari KPA, katanya mau turun dana untuk pembangunan gedung serbaguna lah, kata saya lah. Wah, Tapi KPA itu punya duit banyak berarti. katanya sih, saya nggak tahu kalau itu KPA itu banyak duit sih, nggak ngerti. Tapi yang jelas itu KPA itu selalu mendukung, Oh, baik mendukung secara materi, mau mendukung secara semangat dan mendukung para perjuangan. Jadi berjuangnya para tokoh di sini untuk mengusulkan dan memohon lahan ini, jadi itu kan didukung juga didampingi oleh KPA juga. Sehingga KPA pun, saya tidak tahu dananya dari mana KPA itu, tapi dia katanya mau membantu membuat gedung. istilahnya Juang, itu istilahnya bukan apa? membantu, Mbak. Apa itu? Jadi KPA itu kan konsorsium pembangunan agraria itu ya. Itu kan ya organisasi nirlaba yang fokus perjuangannya itu untuk menginginkan terlaksananya reforma agraria di Indonesia. Ini Pak Dimas. Jadi kita itu sama-sama berjuang. KPA ya berjuang lewat advokasi kebijakannya, dan masyarakat juga sama-sama berjuang untuk bagaimana mengorganisir diri, terus membentuk organisasi, menata apa yang sudah kita lakukan selama ini, mulai produksinya, mulai tata guna lahannya, mulai pemasarannya, bahkan nanti kalau syukur-syukur kita bisa membuat pabrik di tempat ini. Jadi kalau istilahnya bantuan itu ya yang harus disadari dan dilakukan di sini itu justru semangat keswadayaannya. Ya. Jadi semangat kemandirian, semangat ketoronya itu yang harus diperbesar. Kalau KPA itu paling ya hanya ngasih stimulan, ini ada duit segini, ya, tapi kalau semua diserahkan KPA kan yo KPA emangnya duit akeh. Paling cuma berapa persen dari seluruh total anggaran yang kita rencanakan itu. Jadi semangatnya di sana. Emangnya kita itu kayak sebuah kayak gitu. Saya kira itu ya teman-teman semua perbincangan kita hari ini dengan Mbah Slamet dan teman-teman di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Wes ngono Pak.